saja, jangan terlalu dibawa-bawa ke dalam syariah atau ke dalam agama, gitu. Ya kan? Jadi di sini masalah kita adalah bahwa ada persoalan yang kita sebut sebagai populisme. Di samping Islamisasi Indonesia ada masalah populisme Islam. Yang dimaksud adalah bahwa ide atau opini atau pendapat yang didukung oleh massa Islam yang luas, yang pada hakikatnya ide tersebut atau kebijakan tersebut mendiskriminasikan kelompok lain, orang non-Islam, itulah yang terjadi di Indonesia, bahwa kebijakan-kebijakan yang diskriminatif itu, yang sektarian itu, diasumsikan mendapatkan dukungan. Jadi populisme yang dimaksud kita ulang lagi. Populisme Islam yang dimaksud adalah sebuah sikap atau keyakinan, gitu ya, terhadap kebijakan-kebijakan atau ide-ide, gitu ya, yang pada dasarnya diskriminatif terhadap non-Islam. Gitu ya. Dan diyakini, dan menurut penilaian teman-teman peneliti dari luar, sedang terjadi semacam sedang tumbuh apa yang disebut sebagai populisme Islam, di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan populisme Islam adalah gagasan atau kebijakan yang hanya pro pada Islam atau kelompok Islam, yang pada hakikatnya itu adalah diskriminatif terhadap non-Islam, itu mendapatkan dukungan dari massa Islam yang luas. Jadi populisme Islam itu berdiri di atas sebuah keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap non-Islam itu mendapatkan dukungan dari massa. Keyakinan semacam ini diambil oleh para politisi-politisi itu. Karena mereka punya kebutuhan dengan dukungan massa. Oleh karena itu, politisi-politisi itu, apakah berlatar belakang partai nasionalis ataupun bukan, adalah dia akan mengambil manfaat dari sentimen massa tersebut. Maka tidak keberatan mereka untuk berjanji akan membuat kebijakan-kebijakan tersebut, kebijakan-kebijakan yang pro syariah, kebijakan-kebijakan yang sektarian, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap agama lain atau pemeluk agama yang lain. Itu hanya karena diyakini sikap dan keputusan diskriminatif itu didukung oleh massa Islam yang luas, yang itu adalah para pemilih yang punya hak pilih, yang berguna di dalam pilkada maupun berguna dalam pemilihan anggota DPRD di daerah. Itu dasarnya. Kenapa perda-perda syariah itu didukung oleh para politisi dari partai-partai nasionalis atau calon-calon kepala daerah yang berlatar belakang mantan-mantan birokrat, bahkan TNI, bahkan Polri, hanya karena mereka membutuhkan dukungan massa. Bahwa massanya itu diskriminatif tidak apa-apa, walaupun diskriminatif tetap saja suara itu sah kalau mereka dapatkan. Kira-kira kayak begitu. Oleh karena itu, Islamisasi pada wilayah publik, Islamisasi pada kebijakan-kebijakan publik di Indonesia tidak membutuhkan adanya partai Islam atau partai yang berideologi Islam kuat. Tidak membutuhkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional yang berideologi Islam. Tidak membutuhkan presiden yang berideologi Islam. Tidak membutuhkan konstitusi dirubah, dimasuki oleh Piagam Jakarta. Tidak butuh itu. Sudah berlangsung tanpa itu semua di daerah-daerah
Oleh karena itu, Islamisasi berlangsung dalam tanda kutip secara damai. Itu lebih dahsyat kekuatannya ketimbang lewat paksaan. Seperti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan misalnya DITII dulu. Ya. Kita tidak membutuhkan DITII untuk membuat Indonesia lebih Islam. Cukup dengan tadi. Dalam mekanisme yang demokratis, syaratnya adalah ada masyarakat dalam jumlah yang besar yang dipercaya itu berperilaku dan bersikap diskriminatif terhadap non-Islam. Maka populisme Islam akan tumbuh dan kuat di situ. Nah, itu tantangannya untuk demokrasi kita. Bukan gerakan-gerakan bersenjata para teroris itu. Kalau itu jelas gitu ya. Lebih kasat mata, lebih mudah, lebih kelihatan. Demikian juga organisasi-organisasi semacam katakanlah Hizbut Tahrir yang punya aspirasi untuk mendirikan negara Islam atau mendirikan khilafah di Indonesia. Itu clear, jelas. Tapi ini massa yang besar itu punya sentimen diskriminatif semacam itu. Demokrasi kita bisa ambruk. Kebinekaan kita bisa hancur. Karena tumbuhnya sentimen dan sikap di tingkat massa semacam itu. Dan populisme ini menggejala bukan hanya di Indonesia. Di banyak negara di dunia. Yang kanan-kanan itu sekarang pada tumbuh dan menguat. Yang intinya itu adalah kekuatan yang diskriminatif. Terhadap yang beda identitas dan terhadap asing. Kalau kita perhatikan di Indonesia juga sama polanya. Itu diskriminatif terhadap kaum minoritas dan terhadap asing. Kaum minoritas dan asing dianggap sebagai ancaman. Dan oleh karena itu mereka merasa perlu bersikap walaupun itu diskriminatif sifatnya. Kang, tadi kan yang dikatakan indikasi dari Islamisasi ini adalah perda-perda syariah. Tapi di tingkat pusat saya lihat juga terjadi, misalnya contoh terbaiknya lahirnya undang-undang sertifikasi halal kan, Kang? Itu juga ya, jadi artinya di pusat juga terjadi, DPR pusat. Ya, terjadi dan belum semasif perda-perda itu. Tapi itu indikasi yang memperberat keadaan kita. Kedua, misalnya upaya kita untuk membangun keberagaman itu dengan cara demokratis, yaitu mereviewnya di MK tentang undang-undang penistaan agama misalnya. Pasti gagal. Dan sudah berkali-kali dan gagal. Artinya apa? Di tingkat elit di Jakarta pun gitu ya, kecenderungan itu ada, kecenderungan diskriminatif itu. Nah, oleh karena itu, ini tantangan, ini adalah kutukan dari Orde Baru, sebut begitu. Kenapa? Iya kan, Orde Baru akan mengatakan kalau nggak lewat paksaan, keberagaman itu nggak bisa ditegakkan. Itu kan kutukan Orde Baru, nggak ada. Iya. Kalau mau disebut, ya kan? Apakah kita terkutuk sekarang? Orang-orang Orde Baru mengatakan, lo rasain lo nggak dengar gua. Nah, tapi itu kan baru satu tahap. Ingin saya katakan, bangunlah kita, sadarlah kita bahwa kita berada dalam ancaman terhadap keberagaman kita berada dalam ancaman, sedang terancam. Dan itu artinya fondasi kebangsaan kita berada dalam ancaman ketika laju Islamisasi dan populisme Islam ini menguat. Nah, dalam